warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivin Dwi Oktaviaranti dan di sebelah saya sudah ada Coach Debbie, founder Public Speaking Class UNESA. Kami akan mewawancarai beliau terkait inovasinya dalam mendirikan komunitas ini. Yang pertama saya ingin bertanya, mengapa Coach Debbie mendirikan komunitas ini? Apa alasannya? Oke, pertama pasti karena tertarik di bidang public speaking. Jadi memulai sesuatu atau mendirikan sesuatu itu lebih bagus dari yang kita minati. Yaitu karena saya sendiri minat di bidang public speaking atau berbicara, jadinya bikin komunitas public speaking. Terus kedua, karena waktu itu di UNESA masih belum ada, akhirnya kenapa nggak mendirikan ini aja di UNESA gitu. Awalnya di komunitas jurusan, akhirnya sampai sekarang ke UNESA. Lalu bagaimana cara untuk mengenalkan komunitas ini supaya dikenali banyak orang? Itu bagaimana? Karena setahu saya kan anggotanya tidak hanya dari UNESA saja ya, ada dari kalangan lain, universitas lain, negara lain, kota lain maksudnya. Itu bagaimana caranya, Coach? Oke, nah karena ini kan sudah zamannya media sosial ya, baik itu Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Nah kalau waktu dulu awal berdiri itu 2016, yang mana media sosial belum se-booming sekarang, tapi tetap kita maksimalkan media sosial seperti Instagram, terus juga kita promosikan melalui acara-acara yang ada di jurusan maupun di fakultas. Jadi selain media sosial, juga mengenalkannya melalui kerjasama dengan organisasi lain seperti HMC, BEM, UKM gitu. Setahu saya juga ada duta ya, Coach. Ya. Itu gimana? Diambil dari setiap jurusan atau bagaimana? Ya, jadi teman-teman yang sudah pernah mendaftar di komunitas public speaking atau mengikuti pelatihan di komunitas public speaking, ini mereka setiap tahunnya bisa mengikuti pemilihan duta public speaking. Jadi semacam kompetisi yang mana nanti mereka yang menjadi duta public speaking akan mendapatkan project untuk mengisi acara dan lain sebagainya. Jadi itu diseleksi oleh setiap anggota. Jadi tidak menentu apakah harus dari jurusan tertentu atau fakultas tertentu. Tidak. Yang penting kamu sudah pernah ikut public speaking, terus kamu lolos seleksi, jadinya kamu bisa jadi duta. Gitu. Jadi harus ikut jadi anggotanya dulu ya. Iya. Sejak kapan sih komunitas ini berdiri? Berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga mahasiswa itu tertarik dan mau mengikuti komunitas ini? Kemudian apa suka dukanya dan apakah mahasiswa itu langsung mau mengikuti komunitas ini atau ada penolakan terlebih dahulu atau bagaimana? Oke, awal berdiri itu 21 Desember 2016. Nah, waktu itu karena masih awal ya, jadinya untuk mendapatkan peserta itu kami tidak muluk-muluk harus sekian ratus, enggak. Kita mulai dari uji coba dulu deh. Waktu itu targetnya 30 orang, 30 peserta, dengan waktu itu ada 3 fasilitator atau panitia. Nah dari 30 itu sebenarnya yang daftar ada sekitar 50-an, hampir 60. Tapi karena masih baru, akhirnya ya udah kita ambil separuh dulu deh untuk uji coba, kira-kira apakah kami sanggup berhasil atau tidak. Setelah 1 season sekitar 3 bulan, ternyata kok berhasil ya, ternyata kok setiap pelatihan teman-teman antusias. Akhirnya di season kedua kami tambah kuota jadi 80 gitu. Jadi awal berdiri kalau dari minat peserta itu sudah banyak, namun karena kapasitas kami juga masih baru, akhirnya tidak tergoda untuk mengambil semua gitu. Kemudian kan komunitas ini tuh pastinya tidak berjalan sendiri ya, dalam artian pasti menggandeng sebuah badan atau organisasi lain. Nah, apakah komunitas ini menggandeng suatu organisasi lain? Kalau bisa dijelaskan. Oke, awalnya itu kan dinaungi oleh HMC. Kan di HMC ada berbagai komunitas, salah satunya komunitas public speaking. Tapi karena kalau di HMC itu kan sistemnya per periode. Setiap periode itu kan kadang berganti proker, terus juga kadang ada yang aktif di bidang ini, yang aktif di bidang itu. Akhirnya komunitas public speaking nggak bisa bergantung pada HMC gitu loh. Sempat waktu tahun 2016 itu banyak sekali komunitas di HMC. Terus kalau nggak salah 2017 atau 2018 sebagian besar komunitas itu
semacam vakum, Sempat berhenti ya. berhenti dan lain sebagainya. Akhirnya ya udah, komunitas public speaking tidak bergantung ke HMJ tapi tetap bekerja sama dengan HMJ. Jadi kalau ada event-event HMJ yang butuh pemateri atau butuh MC moderator, kami dari komunitas public speaking membantu menyediakan, termasuk juga dari BEM, karena kan kami di Fakultas Ilmu Pendidikan naungannya waktu itu. Jadinya ketika ada event BEM, kami sebagai kayak pengisi atau penyemarak lah, supporter, baik itu jadi pemateri, MC, moderator, atau bahkan saling membantu membagikan informasi acara. Misalnya public speaking ada acara, minta bantuan teman-teman BEM untuk publikasi. Sebaliknya, ketika teman-teman BEM ada acara, teman-teman dari PSJ membantu publikasi, seperti itu. Kemarin saya juga sempat ikut salah satu pelatihan dari komunitas ini tentang bagaimana cara menjadi penyiar radio yang baik. Nah, itu kan menggandeng badan Probeskul ya. Nah, itu apakah caranya susah atau bagaimana cara menjalin kerjasama seperti itu? Oh ya, nah selain HMJ sama BEM, komunitas public speaking juga bekerja sama dengan berbagai organisasi atau lembaga, baik itu di kampus maupun di luar kampus UNESA maksudnya. Nah kalau di kampus sendiri tadi HMJ, BEM, komunitas lain, terus UKM dan lain sebagainya. Terus juga kalau di luar kampus itu kebanyakan organisasi yang bergerak di bidang sosial ataupun bergerak di bidang kepelatihan. Contohnya Probeskul yang bergerak di bidang broadcasting dan public speaking, yang mana itu sudah besar di Surabaya, lebih dari 14 tahun kalau tidak salah. Jadi pelatih-pelatihnya sudah profesional dan berpengalaman. Terus juga selain itu organisasi di bidang sosial, semisal ada forum anak, terus ada waktu itu di Gresik ada Gresik Peduli, di Surabaya juga banyak. Jadinya dengan seperti itu komunitas ini tetap aktif dan juga bisa berkegiatan, nggak hanya sekedar pelatihan tapi berbagai macam. Kemudian apa saja sih keuntungan yang diterima para mahasiswa jika bergabung di komunitas ini? Lalu apakah Coach Debbie ini menawarkan kepada mahasiswa agar mengikuti komunitas ini dengan cara door to door, maksudnya menghampiri setiap kelas untuk mengikuti kegiatan ini atau bagaimana? Oke, untuk awal-awal itu dulu karena di jurusan itu kan, di jurusan maupun di fakultas itu ada semacam expo komunitas atau expo UKM tingkat fakultas. Jadinya waktu itu di 2017 komunitas public speaking diundang dan dengan komunitas yang lain. Jadinya waktu itu di pendopo FIP ya. Nah di situ teman-teman mahasiswa menghampiri komunitas atau UKM yang diminati. Nah kebetulan karena waktu itu banyak yang minat komunitas public speaking, jadinya mereka mendatangi stand komunitas public speaking. Jadi lebih ke kita mengikuti sebuah pameran atau expo, kemudian nanti calon peserta atau mahasiswa yang datang ke stand, seperti itu. Nah di tahun berikutnya 2018 dan 2019 dipercaya di UNESA atau tingkat kampus untuk ikut expo UKM di PKKMB. Lalu pada awal mendaftar itu apakah mahasiswa bisa mencoba uji coba dalam mengikuti pelatihan ini atau harus mendaftar terlebih dahulu? Oke. Nah, di situ ada event yang khusus anggota, ada event yang itu untuk umum. Biasanya untuk umum itu antara misalnya 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali kami mengadakan. Nah, kalau untuk anggota itu biasanya setiap minggu. Jadi misalnya ada season terbaru sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Nah, setiap minggunya teman-teman anggota bisa ikut. Jadi untuk mereka yang bukan anggota nggak bisa mengikuti. Jadinya ada event untuk umum, ada event untuk anggota. Jadi kalau kita ragu, aduh pengen join tapi kok masih ragu ya, nah bisa mengikuti yang umum dulu gitu loh. Baru kalau oh ya srek nih, baru join ke komunitas gitu.
Terus kalau di masa pandemi ini kan pasti susah dalam berinteraksinya. Nah, bagaimana cara komunitas ini dalam menyampaikan materi dan pelatihan-pelatihan supaya bisa tertangkap materinya oleh mahasiswa begitu? Oke, karena awalnya kan melalui itu ya, melalui apa secara langsung ya, Ya, offline ya. oke. Jadi dulu nggak kebayang bahwasanya akan terjadi seperti ini. Jadinya waktu awal 2020, karena itu masih apa ya, aktif ya kegiatannya, akhirnya penyesuaian yang agak sulit gitu loh. Karena apa? Karena untuk online kami belum memastikan apakah teman-teman ini bisa paham atau tidak. Akhirnya setelah kurang lebih 2 atau 3 bulan uji coba, oh ternyata kalau online itu sistemnya agak berbeda dengan Oke. offline pelatihannya. Maka ada beberapa pelatihan yang tidak diajarkan di online. Online. Karena apa? Karena tidak memungkinkan. Akhirnya kami saring lagi mana sih materi-materi yang cocok atau materi-materi yang bisa di online kan, dan mana sih yang nggak bisa. Jadinya ketika dibandingkan materi yang didapat teman-teman ketika pelatihan offline dengan online itu ada sekitar mungkin 30% berbeda. Jadi dari situ kita bisa menyesuaikan nih. Oh, walaupun sekarang zamannya online pandemik, tapi tetap kita bisa berkegiatan, kita bisa melakukan pelatihan. Untuk pertemuannya sendiri biasanya melalui Google Meet atau Zoom, atau bisa juga dari grup WA. Untuk materinya apakah bisa ditangkap dengan anggota dengan baik atau ada seperti semacam pretest, post test untuk bisa kita bandingkan perbedaannya, apakah mereka benar-benar bisa memahami atau tidak? Iya, jadi sebelum kami mulai pelatihan di season ya, itu kan serangkaian pelatihan. Di awal itu peserta akan dipertemukan dalam event meet up perdana, yang mana teman-teman nanti bisa sharing apa sih kendala-kendala dalam public speaking. Nah, hasil sharing itu kita jadikan bahan untuk, oh ini loh peserta itu banyak yang nggak pede di bidang ini. Misalnya, oh banyak kesulitan di bidang MC, atau banyak kesulitan ketika mengeluarkan kata-kata, atau terlalu banyak dan lain sebagainya. Nah, itu jadikan kami pertimbangan. Jadi di pelatihan perdana kita menyesuaikan kebutuhan peserta juga. Jadinya walaupun online tapi kita juga berpegang pada kebutuhan peserta. Nah, selain itu ada juga sesi materi dan praktik. Jadi kita berikan materi, terus kita praktik satu persatu. Jadi per anak itu pasti praktik. Nah, dari situ kan bisa kita pahami apakah dia memahami atau menangkap materi yang disampaikan atau tidak gitu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham atau ada yang perlu diulang lagi, ya kami sediakan semacam kelas susulan dan lain sebagainya. Jadi meskipun online ini pemateri atau narasumber itu tetap bisa mengobservasi itu ya anggotanya supaya dapat menerima materi dengan baik. Iya, karena kan ada tim fasilitator, yang mana kalau dalam sebuah event itu mungkin bisa dikatakan panitia. Jadi tim fasilitator ini bukan hanya sekedar memberikan materi, tapi juga membantu untuk konsultasi dan lain sebagainya. Kira-kira peserta itu nggak paham di bidang apa, jadi bisa tersalurkan dan tertampung dengan baik gitu. Dalam mengambil keputusan suatu komunitas ini, apakah Coach Debbie ini menentukan keputusan tersebut sendiri atau berdiskusi dengan anggota atau co-founder lainnya atau bagaimana? Oke, untuk saat ini kan saya sendiri sebagai pendiri dan juga pembina. Nah, untuk pembinanya itu ada 4 orang. Jadi ada tim pembina yang mana nanti memutuskan apakah misalnya akan ada event apa, atau apakah ada keputusan-keputusan yang perlu didiskusikan. Jadi bukan hanya saya sendiri, tapi juga ada tim untuk pembina dan juga ada tim fasilitator atau pengurus. Jadi di situ mereka misalnya membantu publikasi, membantu mengkondisikan peserta, mengadakan event dan lain sebagainya.
Jadi tidak selalu saya sendiri, tapi di sini kami ada tim. Nah, dari tim itulah yang membantu komunitas ini semakin besar. Karena kalau kita bekerja sendiri pasti bakal kesulitan dong. Iya. Gitu. Begitu. Sekian yang dapat saya wawancarakan kepada Coach Debbie. Untuk selebihnya saya minta maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Sama-sama.